Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi video pembelajaran untuk mata kuliah K3 Perkantoran. Nah, pada kali ini video pembelajarannya mengenai pendahuluan mengenai apa itu K3 Perkantoran. Jadi, pada slide ini akan ada 4 agenda. Yang pertama, apa itu K3, terus urgensinya, fungsi, dan cakupan K3 pada industri dan institusi. Seperti kita ketahui, dalam pekerjaan pasti ada risiko yang harus dihadapi oleh para stakeholder, terkhusus karyawan yang bekerja pada tempat kerja tersebut. Dan salah satu risiko di tempat kerja adalah kecelakaan kerja atau istilah bahasa Inggrisnya work accident. Jumlah kecelakaan kerja dalam bekerja dapat mempengaruhi daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perlu diterapkan K3 di lingkungan kerja. Dan seringkali penerapan K3 selalu dikaitkan dengan kecelakaan dan kesehatan individu di tempat kerja yang berlokasi di lapangan. Padahal K3 tidak hanya ada di lapangan saja, tapi bisa juga kegiatan yang di indoor atau di lingkungan perkantoran. Oleh sebab hal ini dikarenakan lalai dalam bekerja di kantor itu bisa saja terjadi dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya bisa mengakibatkan kebakaran, terganggunya kesehatan fisik dari pekerja, dan berimbas pada kerusakan dokumen-dokumen penting yang ada di kantor. Oleh sebab itu, K3 perkantoran adalah salah satu hal yang perlu diterapkan di kantor-kantor. Nah, apa sih K3 itu? Pada dasarnya, K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada aturan yang menaungi tentang K3. Dasarnya itu yang tahun 2012 salah satunya adalah Peraturan Pemerintah atau PP RI nomor 50 tahun 2012. Jadi K3 artinya adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjaminan. Jadi dengan adanya K3, pegawai itu dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya. Oleh siapa? Oleh perusahaannya. Bagaimana cara menjaminnya? Yaitu dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Slide selanjutnya, kita berbicara tentang sejarah K3. Jadi K3 itu bukan hal yang baru-baru ini, bukan hal yang dalam 5 tahun terakhir, tapi sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada saat zaman prasejarah, itu manusia pada zaman itu telah memikirkan bagaimana cara untuk membuat alat pelindung diri. Jadi kan zaman itu mungkin mereka sibuk berburu, mencari makanan di hutan, dan biasanya mereka bisa menemui hewan buas. Jadi mereka memikirkan cara bagaimana sih caranya agar terhindar dari hewan buas tersebut. Apabila ada hewan buas yang menyerang, apa yang harus dilakukan? Oleh sebab itu, manusia di zaman prasejarah itu membuat alat bantu pelindung diri, seperti kapak, pisau, api, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan ketiga itu ada di zaman peradaban lama, di mana saat itu zaman bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia udah mencoba membuat sarung tangan kapak. Jadi kan perkembangannya tuh dari zaman prasejarah sudah dibuat kapak, terus tapi kapaknya itu kan mungkin belum ada sarung tangannya sehingga bisa melukai dari si yang punya kapak tersebut. Oleh sebab itu bangsa Babilonia mikirin gimana sih biar tidak melukai diri sendiri. Akibatnya dibuatlah sarung tangan kapak untuk agar kapaknya itu tidak melukai si yang memegang kapak tersebut. Dan pada tahun 2000 sebelum Masehi muncul suatu peraturan Hammurabi yang menjadi dasar adanya kompensasi asuransi bagi pekerja. Nah, asuransi bagi pekerja itu salah satu upaya penerapan K3. Untuk apa? Untuk mencegah misalnya nih ada kecelakaan kerja atau pegawai yang sakit. Nah, agar biayanya yang dikeluarkan itu tidak semakin banyak, tercoverlah dengan asuransi. Dan pada tahun 1500 sebelum Masehi, Raja Ramses II juga menyediakan tabib. Tabib itu dokter lah zaman dulu, serta pelayanan untuk menjaga kesehatan para pekerja. Jadi konsep adanya dokter, adanya tim medis itu sudah ada sejak zaman peradaban lama.
Selanjutnya ada K3 pada abad pertengahan. Pada masa ini, diberlakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat atau meninggal. Jadi intinya saat ada pekerja yang cacat atau meninggal dunia, ada kasih kompensasi lah dari si pemberi kerja. Pada zaman ini juga masyarakat pekerja sudah mengenal akan bahaya uap di lingkungan kerja, sehingga disyaratkan bagi pekerja yang bekerja pada lingkungan yang mengandung uap harus menggunakan masker. Dan masker ini sebagai salah satu alat pelindung diri juga digunakan hingga saat ini. Selanjutnya pada abad ketiga pertengahan ini ada upaya pengendalian bahaya timbal di pertambangan dengan menerapkan prinsip ventilasi agar terlindungi para pegawainya. Kemudian selanjutnya perkembangan ketiga ada di era revolusi industri. Biasanya di Eropa ini adanya penggantian tenaga hewan dan mesin-mesin menjadi mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Nah, saat udah menggunakan mesin uap sebagai sumber energi yang menggantikan tenaga manusia ini, ada metode-metode baru yang pengolahan bahan baku, khususnya bidang industri kimia dan logam. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar berkembangnya industri yang ditopang oleh pengguna mesin-mesin baru. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemajanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Jadi kan tentu aja kalau menggunakan mesin-mesin pasti ada risiko untuk para pekerjanya. Salah satu misalnya uap itu kan menimbulkan polusi, banyak gas-gas CO2 yang kalau terhirup bisa menyebabkan keracunan bagi pegawainya. Kemudian selanjutnya era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad ke-20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga penerapan K3 juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pada masa ini dan sehingga sekarang ada pembuatan alat pelindung diri. Misalnya ada masker, ada topi untuk melindungi pekerja, terus ada sarung tangan, mungkin ada alat pelindung siku, ada body harness, dan lain-lain. Dan interlock untuk alat-alat pengamanan lain juga turut berkembang, seperti itu. Selanjutnya adalah era manajemen K3. Era manajemen K3 itu udah dimulai sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Perkembangan ini dimulai dengan adanya teori Hendricks tahun 1941, di mana Hendricks ini meneliti sebab-sebab kecelakaan dan berdasarkan penelitiannya sebagian besar secara umum 85% terjadi kecelakaan kerja itu karena faktor manusia dan faktor kondisi kerja yang tidak aman. Oleh sebab itu berkembanglah sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Namun sistem otomasi ini menimbulkan masalah-masalah lain yang akhirnya berdampak kepada kelancaran pekerjaan karena adanya blok-blok pekerjaan yang tidak terintegrasi dengan masing-masing unit pekerjaan. Oleh sebab itu, ada sistem manajemen K3. Nah, di era manajemen K3 ini, pada akhir abad ke-20, tepatnya berkembanglah suatu konsep keterpaduan sistem manajemen K3 yang berorientasi pada koordinasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ada keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam satu sistem manajemen yang disebut sistem manajemen K3, di mana sistem ini menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input, proses, dan juga output. Nah, di era manajemen K3 ini terdapat standar-standar baku untuk penerapan K3. Acuannya kemana? Acuannya itu ada standar internasional, salah satunya ada ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 45001. Selanjutnya, bagaimana sih gambaran K3 di Indonesia? Di Indonesia sendiri, K3 itu udah ada sejak zaman penjajahan, di mana sejak zaman penjajahan Belanda, beberapa rakyat Indonesia itu berstatus sebagai pekerja, dengan bahasa kasarnya itu budak. Nah, para budak ini juga dilindungi dengan namanya Regerix Reglement atau RR tahun 1818.
pada pasal 115 dia memerintahkan supaya diadakan peraturan-peraturan mengenai perlakuan terhadap keluarga budak. Ini adalah salah satu perlindungan nih bagi pekerja. Jadi penerapan K3 itu udah ada sejak zaman penjajahan. Nah, saat itu ada aturan-aturan juga K3 di Indonesia itu terkait perlindungan pekerja, batasan waktu kerja, dan lain-lain. Dan berdasarkan Undang-Undang 1945 pun, pasal 27 ayat 2 telah menyebutkan hak atas pekerjaan yang layak. Itulah salah satu yang mendasari adanya K3. Selain itu, ada undang-undang terdapat aturan turunan Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai K3. Salah satunya tahun 2003 disusun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tahun 2012 tentang SMK 3, dan ada PP Nomor 50 tahun 2012 juga. Selanjutnya, pengertian K3. Jika ditinjau dari keilmuan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu bisa diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit, dan sebagainya. Nah, K3 ini kan terdiri dari dua kata, keselamatan atau safety dan kesehatan atau health. Safety atau keselamatan sendiri itu diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan lingkungan kerja, baik internal maupun eksternal, melindungi peralatan atau alat-alat yang digunakan selama bekerja, melindungi tempat kerja, dan bahan-bahan produksi. Jadi kata selamat atau safety itu tidak hanya berlaku pada satu individu aja, tapi menyeluruh di lingkungan kerja. Selain itu, keselamatan juga mengacu pada menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Selanjutnya ada kesehatan atau health. Kesehatan atau health sendiri itu diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Jadi K3 itu tidak hanya melindungi keselamatan saat dia bekerja, tapi kesehatan dari individu itu juga dilindungi. Gimana caranya? Upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan sendirinya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh akibat bekerja. Misalnya ada akibat posisi duduk yang tidak baik, dibikinlah tempat duduk yang lebih ergonomis, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah penyakit akibat kerja. Selanjutnya, akibat masalah kesehatan ini biasanya pemberi kerja itu melindungi pekerjanya dengan memberikan asuransi, salah satunya asuransi kesehatan. Next, keselamatan kerja juga menyangkut dari risiko orang yang bekerja di suatu tempat kerja atau perusahaan yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam tempat dan perusahaan tersebut. Keselamatan kerja juga merujuk pada suatu kondisi kerja yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Selanjutnya, keselamatan kerja juga mencakup pengawasan terhadap orang, mesin, material, atau metode yang digunakan selama pekerja itu bekerja agar tidak mengalami cedera. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Di antaranya, yang pertama itu ada mencegah untuk mengurangi kecelakaan, yang kedua itu mencegah mengurangi dan memadamkan kebakaran, dan mencegah dan mengurangi adanya bahaya peledakan. Selanjutnya tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini menurut Lydia DKK tahun 1996 itu menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seorang yang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal. Kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja juga termasuk dalam cakupan kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini mencakup kesehatan jasmani, tubuh, dan juga rohani, atau keadaan emosional, keadaan rohani lah dari psikisnya lah dari si pekerja. Nah, secara filosofi, filosofi K3 ini menurut Association of Safety Professional, jadi safety is an ethical responsibility. Jadi, keselamatan kerja itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh
di tempat kerja. Safety itu harus menjadi culture atau budaya, bukan cuma program, tapi benar-benar sesuatu yang harus benar-benar dijalanin. Seperti budaya nih, kita sebagai orang timur contohnya, budayanya sopan santun, benar-benar diterapkan nih dari dini sampai nanti kita akhirnya meninggal, sama seperti safety atau keselamatan ini. Terus manajemen is responsible. Jadi manajemen itu bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan dari pegawainya. Dan employee atau pegawai itu harus di-training untuk bekerja secara selamat atau safety. Jadi gimana sih cara menggunakan alat, gimana sih cara pemadaman api, itu harus ada standarnya, harus dikasih ke pekerja agar tercipta kondisi yang safety atau aman. Safety juga bisa condition of employment, keadaan dari pekerjaannya tersebut, pekerja tersebut. All injuries are preventable. Jadi semua kecelakaan atau semua musibah itu bisa ditanggulangi, jadi bisa diminimalisir lah. Misalnya terjadinya ada kebakaran, kebakaran itu, gimana sih bisa terjadi? Oh, karena adanya api, karena adanya pertemuan udara dan api. Gimana sih biar lingkungan itu terhindar dari kebakar? Atau misal karena asnya itu harus terbakar, gimana sih biar tidak apinya menyebar, makanya dikasihlah alat pemadam api ringan atau sprinkler dan lain-lain. Dan safety program must be a site specific, jadi ada di tempat khusus, dihususkan, harus terpusat lah, harus ada safety program itu. Jadi safety is a good business. Jadi artinya suatu bisnis yang bagus itu harus selamat nih lingkungan kerjanya, pegawainya, baik internal maupun eksternal lingkungan kerja tersebut. Selanjutnya ini adalah contoh lambang K3. Lambang K3 ini terdapat dalam Kemenaker RI 1135 garis miring MLN garis miring 1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi lambang K3 ini ada roda gigi warna hijau, terus di tengahnya ada plus warna hijau dan backgroundnya itu putih. Selanjutnya itu bentuk lambang ketiga, palang dilingkari roda gigi 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih. Maknanya kalau palang itu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih artinya bersih dan suci, warna hijau selamat, sehat dan sejahtera. 11 gerigi roda itu adalah menandakan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan keselamatan kerja, di mana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu adalah undang-undang pertama di Indonesia tentang K3. Jadi sebagai dasar lah, landasan tentang K3, ada 11 bab. Makanya itulah filosofi dari lambang K3. Selanjutnya ada urgensi K3. Kenapa sih K3 itu harus diterapkan? Yang pertama, agar tercipta kondisi pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaan, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kemudian mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian baik material dan imaterial. Dan urgensi K3 itu juga wujud implementasi undang-undang dan aturan tentang K3, karena kan terdapat undang-undang dan juga aturan yang harus dijalankan mengenai K3 itu. Selanjutnya, kenapa alasan ketiga dibutuhkan? Yang pertama adalah alasan moral. Jelas saja pencegahan kecelakaan karena alasan kemanusiaan. Nggak mungkin dong kita pingin tim kita celaka, pekerja. Misalnya kita sebagai pemberi kerja, pengennya semua keadaan itu selamat. Jadi ada alasan moral di situ. Kedua ada alasan hukum. Karena kan ada dasarnya nih, kenapa K3 itu dibutuhkan. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan agar dia itu patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu negara. Alasan ekonomi, dengan meminimalisir kecelakaan, meminimalisir penyakit akibat kerja, akibatnya itu si pekerja itu makin produktif, akan hilanglah biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Jadi ada nilai tambah ekonomi juga. Nah, dasar kebutuhan
K3, setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atau keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Jadi setiap pemberi kerja itu wajib hukumnya untuk memberi keselamatan lingkungan kerja yang layak berdasar Undang-Undang Dasar tadi kan, lingkungan kerja yang layak, harus memastikan pegawainya itu selamat, makanya harus diberikan asuransi bagi pekerja. Dan setiap orang yang bekerja di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Makanya prosedur kerjanya itu harus jelas, ada SOP, dan harus berlandaskan pada keselamatan atau K3 itu sendiri. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman agar pegawainya bisa bekerja lebih nyaman kan, dan produktivitas pegawai juga meningkat. Dan tujuan ketiga, intinya tujuan dari ketiga itu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjaga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dan meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas. Dan fungsi K3 pada intinya, K3 itu untuk mengurangi risiko yang terjadi di lingkungan kerja. Sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Nah, kenapa ada kaitannya dengan desain tempat kerja? Karena ergonomi itu juga diatur dalam K3, dan lingkungan kerja yang ergonomis itu bisa meningkatkan produktivitas dari para pekerjanya. Jadi fungsi K3 juga sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan, oh iya ada prinsip K3-nya, bisa menggunakan kotak P3K sebagai pedoman juga menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan K3 menurut Hasibuan tahun 2020. Intinya itu sebagai tindakan preventif atau antisipatif, pencegahan lah, yang harus dilakukan oleh pemberi kerja untuk mengurangi kemungkinan pegawainya sakit, kecelakaan selama mereka bekerja. Juga sebagai aturan yang menjamin bahwa setiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut berhak dilindungi keselamatannya dan mendapat jaminan atas keselamatan dan kesehatannya. Dan juga sebagai pedoman penggunaan alat atau bahan pendukung kegiatan produksi. Dan secara singkat K3 pada industri. Jadi kalau pada industri itu ada aturan wajib K3 di industri, penerapan K3 di industri, dan kesalahan penerapan K3 di industri. Aturan wajib K3. K3 itu dasarnya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Bisa dibaca pada undang-undang tersebut. Jadi industri itu salah satunya mengacu ke undang-undang tentang K3 tersebut. Nah, ini jadi nanti turunan dari undang-undang itu ada peraturan Menteri Tenaga Kerja salah satunya. Terus ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, nanti diturunkan lagi jadi aturan perusahaan. Jadi SOP yang harus diterapkan oleh perusahaan. Salah satunya apa? Aturan K3. Salah satunya itu penerapan jam kerja. Penerapan jam kerja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana ada 40 jam kerja dalam satu minggu, baik untuk pengaturan 7 jam kerja apabila memerlukan waktu 6 hari, ada juga 8 jam kalau waktunya 5 hari kerja. Kalau melebihi aturan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai lembur, sehingga pekerja berhak atas upah lembur. Ini salah satu aturan K3 yang diturunkan di industri. Selanjutnya ada pemberian tanda peringatan dan pengingat K3. Nih ada gambarnya, salah satunya misalnya di kantor nih, lantainya habis dipel. Dikasih tanda kuning, hati-hati lantainya licin, slippery, awas terpleset. Itu salah satunya. Terus misalnya di project-project, misalnya ada papan-papan, apa namanya, stiker-stiker, harap menggunakan alat pelindung diri. Misalnya di jalan yang lagi ada galian, hati-hati ada galian lubang. Itu adalah salah satu tanda peringatan dan pengingat K3. Terus juga misalnya awas gas mudah meledak, dilarang membuat galian di sini. Itu salah satu peringatan lah, pengingat agar tidak terjadi kecelakaan. Selanjutnya, penerapan K3 di industri juga dengan merawat mesin-mesin, misalnya di pabrik tuh secara berkala.
Misalnya nih, teman-teman punya motor atau mobil, itu kan harus dirawat juga kan secara berkala. Biar apa? Biar performance kendaraan tersebut tetap baik. Begitu juga dengan mesin yang ada di industri, itu harus dirawat lah. Adalah biaya pemeliharaannya mungkin 6 bulan sekali, entah itu 3 bulan sekali, sebulan sekali, atau 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk meminimalkan risiko bahaya mekanik saat bekerja. Jadi perawatan diperlukan untuk tiap mesin pun berbeda-beda kan, tadi berdasarkan frekuensi, ada yang sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan, bahkan setahun sekali. Jadi tergantung umur, tiap komponen juga diperhatikan. Biar apa? Biar performance-nya tetap bagus, biar produktivitas pegawai juga bagus. Oke, mungkin sampai situ dulu materi K3 yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.